Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Sahabat podcast, hari ini itu hari yang sangat-sangat bahagia karena saya kedatangan satu sahabat, tamu istimewa, orang baik, orang yang pandai menyegarkan suasana, melucu gitu ya. Dan hari ini adalah paket komplit dari seorang seniman Kabupaten Berau. Mari kita berkenalan siapa dia. Inilah Pak Surya Dharma. Halo, apa kabar? Ini saya boleh panggil Bapak, Abang atau apa, Kakak? Ya terserah aja lah yang nyangkut di telinga. Oh, yang nyangkut ya. Baik, beliau itu orang yang sangat mengasihkan ya. Makanya dunia tulisan beliau itu sangat menggugah selera untuk pembacanya. Pak Surya, apa kabar? Alhamdulillah semakin tua ya. Semakin tua, tapi semakin berkarya, seksi karyanya ya. Saya hari ini ingin boleh ya berbincang terkait beliau ini kan seniman, budayawan Kabupaten Berau nih. Terutama yang asalnya ini tempat kelahiran beliau ini dari Sambaliung ya Pak ya? Sambaliung. Sambaliung. Tentang Sambaliung dulu deh. Seperti apa selama sekarang, berapa umur Pak Surya ini? Masih ABG ya? Masih ABG. Masih ABG. Ada bakat gila. Iya. Di Sambaliung mulai hidup itu tahun 76. 76 ya. Bulan 6 tanggal 6, angka cantik itu. Cantik kita. Beda setahun aja kita. Tanggal 6 bulan 6 76 Sambaliung. Kemudian anak kedua dari 3 bersaudara. Saya laki-laki di tengah. Laki-laki tengah ya. Tahu kan artinya? Diapit 2 perempuan. Diapit 2 bidadari ya. Dan ini sangat luar biasa. Baik sahabat podcast, ini beliau ini memang yang saya kenal selama berkarya tidak pelit ilmu ya, selalu berbagi. Dan ini kebetulan yang akan kita bahas temanya itu terkait bagaimana sih di kebudayaan lokal, terutama yang selama ini Pak Surya jalankan ya. Maksudnya itu sebagai ya guru, terus sebagai pekerja seni, dan yang paling utama adalah menulis. Pengalaman secara yang berapa karya ya sampai saat ini? Kalau menulis baru 10 karya ya. Termasuk yang terakhir itu isi rumah dan isi tanah ya. Bukan. Yang terakhir itu novel saya. Oh, yang hujan. Yang hujan itu punya saya. Ya, hujan itu rindu gitu ya. Hujan itu sebuah nama sebenarnya. Gimana? Ceritakan dong. Ya, nama seseorang gitu. Hujan namanya. Hujan, tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan saya guru bahasa Inggris. Yes. tahu. Jadi ini yang paling uniknya ini, beliau ini selain ya menulis tentang lokal karena didaulat juga oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Berau, terus Balai Bahasa Kalimantan Timur, menulis dui bahasa ya. Dui bahasa, dan sahabat proses yang paling utama adalah beliau itu sangat fasih betul, karena beberapa cerita saya sering sama beliau. Nah, buku Pak Surya itu sudah banyak terjual juga karena ada beberapa diterbitkan juga ya Pak ya. Yang tahun ini berapa buku ya? Dua buku ya yang di tahun 2023, dan itu sangat menarik. Saya sudah membaca buku-bukunya. Jadi teman-teman atau sahabat podcast yang nanti ingin banyak berbicara, atau siapa tahu nih siswa-siswa yang ingin tahu tentang budaya Banua, nah bisa nanti dengan sharing dengan Pak Surya, karena beliau ini prestasinya banyak banget, kalau dibacakan panjang sekali gitu ya. Tapi untuk harapan untuk generasi muda Pak Surya? Ya, harapannya ya saya sebagai orang Banua asli, ya harapan saya anak-anak sekarang itu kalau bisa ya setidaknya bisa paham bahasa Banua di mana dia tinggal. Nah, gitu. Itu sepakat ya. Sih. Itu juga saya sisipkan. Kalau saya ngajar bahasa Inggris itu saya tidak pakai buku yang kayak misalnya kan kayak di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka itu pakai buku ini.
misalnya mengajarkan legendanya yang dari luar. Luar-luar. Nah, ini sepakat kita ya. Jadi saya itu enggak pernah menggunakan cerita itu. Saya gunakan cerita sendiri. Nah, saya sendiri. Jangankan Pak Surya, karena beliau adalah lahir di sini, pasti mencintai. Dengan saya aja yang pendatang, saya mencintai budaya yang ada di Berau. Bahkan bahan ajar yang ada di Kabupaten Berau sampai saya nyari-nyari, nanya-nanya, yaitu dipakai gitu ya. Jadi kita benar-benar punya tantangan tersendiri untuk belajar itu. Ya. Saya juga menyelipkan tempat-tempat lokasi-lokasi yang mungkin anak sekarang itu tidak tahu di mana sih gitu. Iya. Nah, jadi di settingnya ya. Setting cerita itu saya usahakan masih di sekitar kita gitu. Nah, tapi yang mereka jarang temui dan jarang dengar itu di mana gitu. Padahal di situ juga gitu. Ya karena itu terputus. Nah, ini yang harus digalakkan kembali, bagaimana kita sebagai selain guru ya, terus ini harus disampaikan ke generasi yang muda, jangan sampai kan sama sekali tidak tahu gitu ya. Terutama ini yang bahaya ini adalah bahasa Banuanya, Pak. Bahasa Banua tuh harus paling tidak anak-anak, kebetulan tadi kita sudah bincang karya ya, Pak ya. Mudah-mudahan direvitalisasi budaya Banua, bahasa Banua ini bisa lebih ke peserta didik Berau ini sudah harus masuk ya, Pak ya, harus masuk gitu sebagai mata pelajaran lokalnya. Mudah-mudahan harapan itu bisa terjadi di Kabupaten Berau ya, Pak ya. Iya. Saya juga berharap sih buku-buku saya itu bukan hanya untuk sekedar dibeli gitu, tapi paling tidak anak sekarang itu tahu gitu tentang cerita Berau gitu, bisa disebar gitu di seluruh sekolah di Kabupaten Berau gitu. Karena ada informasi-informasi penting, apalagi yang terbaru, buku saya yang terbaru yang isi rumah isi tanah itu benar-benar masih panas kayaknya di telinga kita beberapa waktu yang lalu gitu. Iya, dan itu kalau saya yang sudah baca itu penuh kaya memang, itu aset Berau loh. Artinya di situ isi tanah isi rumah itu bisa anak-anak itu menulis jadi bahan riset gitu nah, Pak. Karena memang sahabat podcast, buku itu tuh sangat bukan hanya unik dan menarik gitu, tapi banyak hal-hal yang bisa digali. Bahkan mungkin anak-anak itu bisa lebih lagi menulisnya ya, Pak ya, karena dari data itu yang ada Pak Surya Dharma bikin itu menjadi ibaratnya itu bahan yang sangat bermanfaat gitu kalau menurut saya. Ya, sebenarnya saya juga ingin menunjukkan gitu bahwa hal-hal yang berbau sains itu bisa kita olah menjadi suatu cerita gitu. Nah. Iya, dengan sastra. Iya, dengan sastra. Saya pernah yang menulis Albert Einstein dan sebaik puisi. Jadi kolaborasi sains dengan puisi gitu. Bercerita tentang alam gitu, dari mulai planet ya, semua diceritakan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber Pak Surya Dharma itu membantu sekali kami, terutama guru yang mengajar di sekolah, memakai bahan ajar yang kita sebagai kreator kan bisa memberikan kepada generasi seterusnya terkait kebudayaan di Berau ini, baik dari bahasanya, budayanya maupun sumber daya alam di Kabupaten Berau. Pak Surya, terakhir harapan Pak Surya dengan pasti kurikulum ini kan kita laksanakan dengan baik. Nah, bagaimana dengan budaya lokal ini? Ya, kalau harapan saya sih, saya bersedia aja sih membantu kalau ada dari sekolah lain, karena kan susah mencari orang yang mau peduli dengan bahasa itu. Ya, saya sih bersedia aja gitu. Saya bangganya itu sih, bangganya itu Anda itu mau peduli, dan ini diundang dadakan hanya via WA dan mengisi kegiatan, dan beliau itu selalu siap gitu ya. Ini bangga sekali sih. Ya, senang aja sih berbagi ilmu gitu pada anak-anak gitu. Jadi pesan saya mungkin ada anak-anak kita gitu yang di Berau yang pingin tanya lebih banyak bagaimana menulis cerita berbasis Berau gitu, bisa aja nanti saya bantu. Ya, bermuatan lokal gitu, dan saya juga belajar sama beliau terkait kalau tulisan yang berbasis lokal itu saya pasti punya data dari sumber yang selain terpercaya, dan memang banyak ya di Berau. Mudah-mudahan nanti selanjutnya para seniman budayawan bisa podcast juga di sini. Pak Surya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan terima kasih atas berbagi ilmunya, dan
banyak sekali memberikan buku ke perpustakaan SMA Negeri 1 Berau, dan ini menjadi siapa tahu menjadi keberkahan dibaca anak-anak dan itu menjadi bermanfaat. Terima kasih Pak Surya Dharma, sehat selalu, terus berkarya, dan saya berharap dari kesehatan itu selalu membantu teman-teman yang dalam kesulitan untuk belajar di budaya lokal yaitu Berau ya. Baik sahabat podcast, terima kasih. Kita akan nanti bertemu lain waktu dengan karya-karya beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan di 2024 juga dia tadi sudah berbicara akan menerbitkan lagi, dan ini menjadi support system untuk kami sebagai tenaga pendidik dari luar bisa belajar dengan beliau yaitu terutama bagaimana kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Berau. Kita bertemu lagi di lain waktu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.